Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Stefan Bolesman Bilalang, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik restitusi. Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam melakukan restitusi kepada murid, akan digunakan pendekatan segitiga restitusi. Terdapat 3 tahapan dalam pendekatan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk mengakui dan memahami kesalahan mereka tanpa merasa dihukum atau dihakimi. Proses ini memungkinkan siswa untuk merefleksikan tindakan mereka dan menyadari dampak negatif yang ditimbulkan. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk menghubungkan perilaku mereka dengan nilai-nilai atau keyakinan yang mereka pegang. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memotivasi siswa agar secara internal mengarahkan diri menuju perilaku yang lebih positif. Berikut adalah praktik restitusi dari 2 kasus yang berbeda di SMP Negeri Tobayagan yang telah saya lakukan. Kasus yang pertama adalah siswa yang sering terlambat pada jam pertama pelajaran di sekolah. Halo Anindra, apa kabar hari ini? Baik Pak Guru. Nah, Anindra sudah tahu nggak kenapa Pak Guru memanggil Anindra kemari? Ya Pak Guru, saya sudah tahu karena saya terlambat datang pagi tadi. Oke, nah menurut Anindra, apakah ketika Anindra terlambat masuk kelas itu merupakan perbuatan yang sudah tepat? Tidak Pak Guru, saya minta maaf karena sudah salah. Oke, tidak apa-apa Anindra, semua orang itu pernah berbuat salah. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Bapak juga dulu pernah terlambat masuk kelas saat Pak Guru masih di sekolah, masih bersekolah. Nah, Pak Guru tahu bahwa Anindra adalah anak yang bertanggung jawab dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi memang belakangan ini Bapak perhatikan Anindra sering terlambat masuk kelas ya. Nah, coba Anindra ceritakan alasan kenapa Anindra selalu terlambat masuk kelas. Baik Pak, sebenarnya saya sering main di rumah teman saat malam hari hingga saya kesulitan bangun pagi Pak. Jadi saya terlambat masuk sekolah. Ya, bermain bersama teman-teman memang sangat seru ya. Ya, itu sangat senang, sangat menyenangkan bagi kita ya. Nah, Anindra juga pasti sangat senang saat bermain bersama teman. Nah, tapi bagaimana menurut Anindra? Apakah yang akan terjadi ketika Anindra terlambat masuk kelas? Ya Pak, kalau saya terlambat, saya jadi ketinggalan pelajaran dan teman-teman juga jadi terganggu. Benar sekali, Anindra ternyata paham ya tentang pentingnya disiplin waktu di kelas. Anindra, menurut kamu sendiri, kenapa datang tepat waktu itu penting? Karena kalau terlambat, saya jadi ketinggalan pelajaran dan malah repot sendiri. Saya juga tidak mau teman-teman terganggu karena saya terlambat. Nah, itu bagus sekali Anindra. Nah, kamu ternyata punya pemahaman yang baik tentang pentingnya kedisiplinan. Nah, sekarang apa yang bisa Anindra lakukan agar bisa datang tepat waktu ke depannya? Mungkin saya harus tidur lebih awal, Pak, dan saya mempersiapkan barang-barang saya di malam hari biar besoknya tidak buru-buru. Selain itu, saya juga akan minta maaf kepada teman-teman saya karena sudah mengganggu mereka saat belajar. Nah, itu rencana yang bagus sekali ya. Pak Guru yakin kamu bisa melakukannya. Nah, Anindra masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat oleh kita bersama-sama di dalam kelas? Iya Pak. Oke, kira-kira keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan permasalahan Anindra sekarang? Kita perlu datang tepat waktu Pak. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya Anindra mau jadi murid yang bagaimana ya? Saya ingin lebih menghargai waktu dan diri saya sendiri Pak Guru. Caranya gimana? Caranya dengan datang dan masuk kelas tepat waktu Pak Guru. Oke, baik. Sekarang Anindra bisa menemukan solusinya ya. Nah, Pak Guru yakin Anindra pasti bisa menanamkan nilai-nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan baik ya.
Baik Pak Guru. Oke, kalau begitu Anda sudah boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih Pak Guru. Kasus yang kedua adalah siswa yang berkata kasar kepada temannya karena tempat duduknya diambil. Halo Suci, apa kabar? Baik Pak. Nah, tadi Bapak mendengar di kelas bahwa Suci berbicara kasar kepada temannya, betul ya? Iya Pak, Suci minta maaf, Suci salah. Ya tidak apa-apa, Bapak tahu kok bahwa Suci itu adalah anak yang ramah, anak yang peduli dan menghargai teman-teman. Nah, di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang Suci hadapi saat ini. Nah, kalau itu coba Suci ceritakan alasan kenapa Suci berkata seperti itu ya. Saya minta maaf Pak, saya cuma kesal karena dia mengambil tempat duduk saya dan saya tidak suka orang yang main-main seperti itu. Oh begitu ya, Bapak sudah mengerti alasan dari Suci. Nah, kadang memang ya kita bisa merasa kesal ya ketika sesuatu tidak berjalan sesuai intinya kita ya. Nah, sekarang bagaimana menurut Suci? Apakah cara Suci merespon seperti itu sudah tepatkah atau belum? Tidak Pak, saya tahu itu salah. Saya seharusnya tidak berbicara kasar seperti itu. Oke, baik. Bapak sangat senang mendengar bahwa Suci menyadari bahwa kata-kata kasar itu bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kamu memiliki sifat ramah dan biasanya menghargai teman-teman Suci ya. Nah, menurut Suci, apa yang seharusnya Suci lakukan ketika menghadapi situasi yang membuat Suci kesal? Mungkin saya seharusnya bicara baik-baik saja Pak. Minta dia pindah tempat atau kasih tahu kalau saya tidak suka dengan caranya. Nah, itu benar Suci. Berbicara dengan tenang dan jujur adalah cara yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik ya. Nah, bagaimana menurut Suci? Apakah Suci bisa berbicara dengan teman Suci tadi dan meminta maaf dan menyelesaikan masalah ini dengan baik? Ya Pak, saya akan minta maaf ke dia. Ya, bagus. Nah, Bapak yakin teman Suci juga akan menghargai permintaan maaf Suci. Selain itu, kalau ada hal lain yang membuat Suci kesal, Bapak harap Suci bisa ingat untuk tetap tenang dan berbicara dengan baik ya. Kita semua bisa belajar dari kesalahan. Suci ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama waktu lalu? Iya Pak, ingat. Nah, menurut Suci, keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan permasalahan Suci saat ini? Saling menghargai Pak. Iya, betul. Nah, kira-kira ke depan Suci mau jadi murid seperti apa? Saya ingin lebih menghargai teman-teman saya Pak. Baik Suci. Nah, Bapak yakin kamu akan mampu menanamkan nilai-nilai ini dengan baik ya? Terima kasih Pak sudah mengingatkan saya. Sama-sama Suci. Kalau begitu, silakan kembali ke kelas. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam guru penggerak.